Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yolia Knesia. Kali ini kita akan bahas topik anti turunan pada mata kuliah kalkulus integral. Nah, jadi kalkulus integral ini adalah mata kuliah lanjutan dari kalkulus diferensial ya. Dimana waktu di kalkulus diferensial kalian fokus membahas mengenai diferensial fungsi gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas namanya aja kalkulus integral, tentu saja nanti pembahasannya banyak di integral fungsi gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke integral tentu, kita akan bahas dulu integral tak tentu, di mana integral tak tentu itu masih berhubungan dengan diferensial atau turunan. Oke, topik pertama itu adalah anti turunan ya. Anti turunan ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami konsep anti turunan, mahasiswa mampu menentukan integral tak tentu suatu fungsi menggunakan teorema yang sesuai. Nah, definisi anti turunan ya, jadi gini, sebenarnya akan lebih gampang kalau misalnya kita bayangkan ke dalam suatu bentuk gini ya, saya kasih ilustrasi. Misal saya mau tanya, kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat misalnya gitu. Nah, saya akan tulis misalnya turunan dari, ya ini terlalu, saya butuh lebih bold lagi. Ya, kalau saya tanya turunan dari x ya kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat adalah apa? 2x ya. Ya, betul ya. Nah, kita kasih nama lah ini misalnya apa namanya? Mungkin ini saya kasih fungsinya gini. Nah, gitu. Adalah fx kecil 2x gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kebalikannya. Nah, titik-titik dari fx sama dengan 2x adalah f besar x sama dengan x kuadrat. Nah, apa yang cocok? Jadi kalau pas kita punya misalnya ini ya, kita di sini punya hubungan antara x kuadrat ini dengan 2x itu adalah turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, sekarang kalau dibalik gitu, 2x itu apanya x kuadrat? Nah, untuk menghubungkan keduanya, kita di sini punya simbol atau operator ya, namanya itu adalah anti turunan gitu. Jadi anti turunan itu kebalikan dari turunan. Kalau kamu mau menghubungkan x kuadrat dengan 2x, ya tentu saja kamu bisa tulis turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kalau kamu mau menghubungkan sebaliknya, ya berarti kita harus pakai operator anti turunan ya. Anti turunan dari 2x adalah x kuadrat gitu kan. Nah, kalau kita perumum lagi gitu ya, kalau saya tulis gini, kenapa kita bisa sebut anti turunan 2x itu x kuadrat? Nah, kenapa? Karena gitu kan, kalau misalnya kita cari turunan dari si x, f besar x, itu akan sama dengan fx ya. Jadi apa artinya? Anti turunan dari suatu fungsi itu adalah suatu fungsi lain yang apabila kamu turunkan akan sama dengan fungsi itu sendiri, gitu kan? Nah, catatan dengan gitu kan. Nah, sekarang kita harus cari ya, kalau misalnya saya tulis gini, apakah fx sama dengan gini. Lalu bagaimana dengan kalau kita tulis misalnya f besar x-nya itu adalah x kuadrat tambah 5 misalnya. F aksen x-nya berapa? Ya 2x juga kan ya? Iya kan? Dan ini juga sama dengan fx. Nah, coba perhatikan, ini kan dua fungsi yang berbeda ya.
x kuadrat tambah 5, kemudian di sini x kuadrat aja. Nah, terus bagaimana kalau misalnya saya cari fungsi lain nih? Lalu dengan f besar x sama dengan x kuadrat kurang 100, itu gimana? F aksen x-nya gimana? Ya, ternyata juga 2x gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa menemukan banyak fungsi yang mana gitu ya, turunannya itu sama dengan sebuah fungsi. Nah, artinya apa? Kalau kita perumum ya, di belakangnya x kuadrat ini, ya ini tambah 5, kemudian dikurang 100, mungkin nanti kalau kamu tambah dengan konstanta lain, itu juga akan memberikan turunan yang sama gitu. Nah, pada akhirnya kita bisa tuliskan di sini ya, bahwa anti turunan dari fx sama dengan 2x itu adalah f besar x yang sama dengan x kuadrat ditambah suatu konstanta C. Ya, kamu bisa ganti C itu dengan bilang negatif, bilang positif, asalkan dia tetap konstan seperti itu kan. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga anti turunan gitu. Ini disebut dengan keluarga anti turunan. Nah, ya. Oke. Lebih jauh lagi ya, kita akan punya di sini. Oke. Nah, ini yang barusan saya sampaikan. Jadi si f besar x ditambah c itu akan kita sebut dengan keluarga anti turunan ya. Nah, sekarang ya c itu adalah konstanta integrasi. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan ya, contoh nih, kalau kamu mau menuliskan turunan, ya kita bisa membuatkan simbolnya itu dengan apa? Kita bisa membuatkan simbolnya itu dengan turunan ya, D, atau ya misalnya ini nih, di mana ya saya tulis ya, sini aja deh. Kalau kita tulis misalnya turunan dari f besar x sama dengan x kuadrat adalah f kecil x yang sama dengan 2x. Nah, ini kan si simbol turunan ini kita bisa ganti dengan D. Diferensial dari terhadap x dari x kuadrat adalah 2x. Atau bisa ditulis juga turunan dari x kuadrat atau diferensial dari x kuadrat terhadap x adalah 2x. Atau bentuk lainnya. Nah, sekarang cara menuliskan anti turunan gimana? Kalau misalnya kita punya anti turunan dari gitu kan, anti turunan dari 2x adalah x kuadrat. Nah, ya di sini kan x kuadrat ini adalah sebuah fungsinya, tapi ini kan plus c ya yang benarnya ya. Maka kita bisa mengganti anti turunan ini menggunakan simbol integral ya, yang namanya integral tentu, yaitu cacing dx gitu. Nah, ini nih notasinya. Maka ya, dalam hal ini kalau misalnya kita tuliskan ini, misalkan anti turunan dari fx adalah f besar x, maka kita bisa menulis anti turunan dari fx terhadap x adalah f besar x ditambah c gitu. Ya, ini yang contoh barusan tadi ya. Jadi kalau misalnya anti turunan dari 2x itu adalah x kuadrat, maka kita bisa tulis anti turunan dari 2x terhadap dx terhadap x adalah x kuadrat tambah c. Oke, sekarang kita punya soal di sini. Apa anti turunan 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 terhadap x gitu. Nah, berarti kan kita harus nyari apa ya gitu kan, fungsi gitu kan. Nah, ini kan sama dengan fungsi ya, fungsi baru ditambah c, di mana si fx ini kalau kamu turunkan dia sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, ini kan cukup rempong ya sebenarnya, karena mungkin di sini kita tidak bisa langsung ya, karena punya 3 suku, kemudian kita harus cari fungsi yang kalau diturunkan
menghasilkan 3 suku tersebut gitu. Nah, ini kita nggak bisa langsung. Mungkin saya bisa persingkat ini dulu dengan mencari antiturunan dari 3x pangkat 2 dx. Nah, antiturunannya adalah sebuah fungsi ditambah c, di mana si fungsi itu kalau kamu turunkan akan sama dengan si 3x kuadrat. Nah, mungkin kalau untuk meraba-rabanya ya, ini kan 3, ini kan kalau dari kita menurunkan suatu fungsi berarti dia berasal dari pangkatnya gitu kan ya. Nah, kita bisa tulis di sini si x juga ya, si x di sini fx-nya itu adalah si x, dimana kalau turunan kan pangkatnya berkurang 1, berarti pangkatnya udah pasti 3 ya, 3. Nah, kemudian kalau kita menurunkan kan pangkatnya itu kita taruh di depan sini ya. Nah, otomatis di sini karena ada 3 ya, artinya itu adalah berasal dari pangkatnya, tidak ada bilangan lain ya. Jadi di sini tetap 1 gitu. Nah, coba sekarang kita cari. Turunkan fx besar x. Ya, berarti ini 3x kuadrat. Ya udah, berarti ini hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah c. Gitu ya. Nah, untuk masing-masing ini tentu kita butuh cari lagi ya, 2x apa, 1 apa gitu. Cuman untuk kasus yang panjang ini kita skip aja dulu ya. Nah, karena kita menemukan kesusahan gitu ya kalau dia 3 suku seperti ini, maka muncullah sebuah teorema yang membantu kita dalam menentukan integral atau maksudnya antiturunan dari suatu fungsi yang sudah berbentuk kompleks gitu ya. Maksudnya kompleks dalam artian tidak bisa direka-reka lagi gitu. Nah, aturan pangkat ini berbunyi kalau kamu punya bentuk antiturunan dari x berpangkat n, di mana n di sini itu adalah bilangan real yang tidak boleh sama dengan negatif 1, maka antiturunannya akan sama dengan x berpangkat n ditambah 1 dibagi dengan n ditambah 1 plus c. Kita lihat contoh di sini. Apa antiturunan dari x pangkat 3? Nah, karena di sini bentuk fungsi kita sudah berbentuk pangkat sesuai dengan aturan di teorema, maka antiturunannya itu akan sama dengan x berpangkat 3-nya ditambah 1 dan dibagi 3 ditambah 1, yaitu x pangkat 4/4. Nah, kita ambil contoh. Nah, sebenarnya sebelum ke sini kita harus masuk dulu ke sini ya. Jadi sebelum menjawab ini, sebelum menjawab pertanyaan di latihan contoh soal ini, kita harus mengetahui dulu aturan ya di ada teorema operator linearnya dari antiturunan. Namun sebelum ke sana kita lihat dulu ada teorema antiturunan untuk trigonometri. Di sini ada 2 bentuk trigonometri. Antiturunan dari sinus itu adalah negatif kosinus plus c, dan antiturunan dari kosinus x itu adalah sinus x plus c. Nah, sekarang masuk ke teorema yang mengatur tentang operator linear dari si antiturunan. Nah, kalau kita akan menentukan ya antiturunan dari konstanta dikali fx, maka antiturunan itu akan sama dengan kita mengalihkan konstanta tersebut dengan antiturunan dari si fx itu. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kamu punya konstanta di dalam bentuk antiturunan, simbolnya ini, kita bisa keluarkan konstanta itu dari operator antiturunan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita bekerja dengan operasi fungsi ya. Jadi kalau kita mau mengantiturunkan fungsi yang dalam operasi penjumlahan atau pengurangan di sini sebenarnya ya, maka ini akan sama saja dengan kita menjumlahkan masing-masing antiturunan dari fungsi tersebut. Nah, dengan demikian ya, kita bisa menentukan integral dari 5x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7. Ini kan sudah mengandung operasi ya. Ya, kita mengandung 3 buah fungsi di sini, di mana 3 buah fungsi ini dihubungkan oleh operator kurang dan bagi gitu ya. Maka kita bisa pisahkan, ini adalah antiturunan 5x pangkat 4 dx dikurang integral atau
anti turunan 2x pangkat 2 ditambah integral dari 7 dx. Sorry, ini dx. Saya mungkin lupa sampaikan sebelumnya bahwa istilah dari anti turunan ini bisa kita sebutkan ini ya dengan integral tak tentu dari fx terhadap x gitu ya. Nah, dengan demikian nanti saya juga bisa ya menyebutnya dengan integral tak tentu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan integral tak tentu atau anti turunan dari 5x pangkat 4 berdasarkan teorema dari operator linear anti turunan tadi, maka 5 ini konstanta bisa keluar ya dari operator anti turunan, sehingga kita akan punya 5 dikali integral tak tentu dari x pangkat 4 dx. Kemudian ini 2 integral x pangkat 2 dx. Dan yang terakhir ini 7 integral 1 dx gitu. Sama aja sebenarnya ini ya. Nah, ketika kita sudah menemukan bentuk perpangkatan seperti ini, kita bisa menggunakan aturan perpangkatan, di mana x pangkatnya ditambah, lalu dibagi dengan 4 ditambah 1. Ini juga sama, x2 berpangkat x pangkat 2 tambah 1, 2 plus 1 ditambah 7. Nah, ini kan di sini 1 itu kalau kita mau ganti ya, 1 ini itu adalah x berpangkat 0 sebenarnya. Jadi x 0 ditambah 1 dibagi 0 ditambah 1 ditambah c. Jadi c-nya itu saya gabungkan aja untuk seluruhnya. Maka ini akan sama dengan ya 5 x pangkat 5 per 5 dikurang 2 x pangkat 3 per 2 ditambah 7 x pangkat 1 per 1 ditambah c. Di sini kita bisa bagi 5 dengan 5 1, sehingga ini 3 ya. Kita punya x pangkat 5 dikurang 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 7x plus c. Nah, inilah dia anti turunan dari 5x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 7 dx ya, atau anti turunan dari fungsi tersebut. Nah, ini ada contoh lain ya, sama ya pengerjaannya, tapi di sini untuk masing-masing integral tadi itu dia tuliskan tambah c-nya terlebih dahulu, lalu di akhir si pertambahan c-nya ini nanti akan dibuatkan plus c secara umum. Oke, terakhir kita punya teorema aturan pangkat yang di-generalisir atau diperumum ya. Jadi kondisinya di sini kalau kita punya suatu fungsi g yang dapat diferensialkan dan r itu adalah bilangan rasional ya, bilangan rasional. Ingat, bilangan rasional yang bukan negatif 1. Kalau bilangan rasional sebenarnya di sini kita tidak boleh bekerja di bilangan irasional, itu saja sebenarnya ya. Sebenarnya untuk perpangkatan ini sebenarnya juga demikian ya, kayaknya saya ada yang keliru di sini. Ini kalau kita tulis bilangan real, coba mungkin teman-teman bisa cek apakah pangkatnya ini boleh bilangan real, bilangan irasional atau hanya boleh rasional. Ini mohon dicek ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi misal nih integral gx pangkat r. Jadi bentuknya itu adalah kalau kamu punya bentuk integral g pangkat r dikali turunan dari g itu dx gitu ya. Maka kita akan punya hasil integral tak tentunya itu dalam bentuk gx r pangkat r tambah 1 per r tambah 1. Jadi kondisinya itu gini ya, kalau sebelumnya kita punya x pangkat n dx, maka ini langsung ya x pangkat n plus 1 per n tambah 1 tambah c. Tapi kalau kondisinya kita punya fungsi nih, terus kita juga punya ya turunan dari fungsi tersebut. Nah, fungsi ini terserah lah mau dia pangkatnya 1 atau mau pangkatnya n, bebas ya. Selain 1 maksudnya ya kita simbolkan aja pangkatnya n dulu gitu. Nah, jadi syaratnya itu kalau kamu punya fungsi yang berpangkat n, lalu ada perkalian kemudian dikalikan dengan turunannya, maka kamu bisa mengabaikan
ya mengabaikan proses yang mengharuskan X gitu, X pangkat gitu. Ini kan fungsi ya berpangkat. Nah, jadi kita bisa mengubah atau membayangkan si GX ini sebagai suatu kesatuan fungsi baru, variabel baru, misalnya P gitu. Nah, makanya di sini kita bisa langsung integralkan dia menjadi, misalnya kan kalau di sini X pangkat N plus 1. Nah, karena si GX ini kita sudah bayangkan menjadi sebuah variabel baru yaitu P misalnya, maka dia bisa langsung P pangkat N plus 1 gitu, per N plus 1 gitu, ditambah C. Kenapa kita bisa buat seperti ini? Syarat ini yang nggak boleh kita lupakan ya, karena harus dikali dulu dengan turunannya gitu. Bentuknya itu harus ada di sini dikali dengan turunannya. Nah, apa contohnya? Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Kita punya di sini, saya tulis ulang aja. Kita misalnya punya integral dari X pangkat 4 ditambah 3X, ini berpangkat 30. Nah, kemudian dikali 4X ditambah 3 dx. Nah, di sini kan pangkatnya ini 30 cukup besar. Kalau kita jabarkan ini cukup memakan waktu juga nantinya gitu kan, dan ya rempong lah gitu. Maka kita di sini tidak perlu gitu menjabarkannya. Kita cek nih fungsi yang di belakang dia ini. Nah, ternyata 4X tambah 3 itu adalah turunan dari X pangkat 4 tambah 3X. Jadi seolah-olah ini bisa kita tulis sebagai ya di sini kali ya. Jadi misal GX kita itu adalah X pangkat 4 ditambah 3X. Maka G aksen X-nya adalah 4X tambah 3. Nah, artinya kita sudah punya fungsi G X pangkat 30 dx gitu kan ya, G aksen X dx, sehingga sudah memenuhi teorema gitu. Maka ini bisa kita tulis sebagai GX pangkat 30 ditambah 1 per 30 ditambah 1 tambah C, di mana tadi GX-nya adalah ini. Jadi kita tinggal ganti X pangkat 4 ditambah 3X berpangkat 31 per 31 tambah C gitu. Ya, nah ini ada contoh soal, silakan teman-teman kerjakan. Semoga bisa dipahami. Ya, untuk mengetahui mau coba silakan di screenshot. Ini contoh soal yang pertama. Dan ini contoh soal term kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak belibet gitu ya, dan maju mundur tadi menjelaskannya. Semoga bisa lebih baik lagi di next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.